kategori kalau ministry yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
Kau selalu ada bersama kami. Kau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online KKR. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Tuhan berkati setiap jemaat yang mengikuti dan juga hamba yang terbatas ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GPPS yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan buat kita untuk kita kembali bisa belajar tentang firman Tuhan di ibadah KKR secara online. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya percaya bahwa setiap orang hidup dalam iman dan berharap hidup dalam iman. Tuhan juga mengharapkan kita hidup dengan iman kepada Kristus. Iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita belajar dari surat Ibrani ditujukan kepada orang Yahudi Kristen sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka terhadap iman kepada Kristus, kepada Yesus. Banyak pertanyaan yang ada di dalam benak mereka, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka bertanya tentang keselamatan mereka. Mereka bertanya tentang keselamatan sebelum Yesus ada. Mereka bertanya tentang hal-hal yang akan terjadi dalam hidup mereka. Mereka sudah lama hidup, jemaat ini sudah lama hidup menurut Taurat, menurut adat istiadat Yahudi, menghidupi Taurat dalam keseharian mereka. Dan tentu mereka bertanya-tanya tentang kehidupan seorang Kristen. Menjadi seorang Kristen itu seperti apa? Imannya mereka itu seperti apa? Kehidupan mereka seperti apa? Dan kalau kita membaca secara keseluruhan di dalam surat Ibrani ini ada beberapa tema yang sangat baik yang bisa kita temukan. Dan ada pokok-pokok yang sangat populer di dalamnya. Seperti Yesus adalah firman itu sendiri. Penulis Ibrani menunjukkan bahwa firman itu adalah Yesus. Dan Yesus yang ada di tengah-tengah Yahudi pada masa itu adalah firman itu sendiri. Mereka tahu bahwa firman itu adalah Allah. Penulis Ibrani mengatakan kepada mereka bahwa Yesus adalah Allah yang layak disembah. Pokok yang kedua adalah Yesus adalah imam besar. Bahkan lebih besar dari imam besar yang keturunan Lewi. Penulis Ibrani memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Yahudi Kristen di masa itu. Dan yang ketiga, Yesus lebih tinggi daripada malaikat dan lebih berkuasa daripada malaikat itu sendiri. Itu beberapa pokok yang bisa kita temukan di sini. Bagaimana penulis Ibrani ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, pertanyaan-pertanyaan seputar iman orang Yahudi Kristen pada saat itu. Sangat lumrah karena orang Yahudi Kristen sudah lama hidup berdasarkan Taurat, sudah lama hidup berdasarkan adat istiadat Yahudi. Di malam ini
kita akan membahas tentang sebuah langkah iman yang dituliskan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 28. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 28. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat yang ke-25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat yang ke-26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Sampai di situ pembacaan kita. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari sebagai pelajaran hidup untuk langkah kita ke depan. Saya percaya di akhir tahun ini kita sudah memulai langkah-langkah apa yang akan kita ambil di tahun depan, rencana-rencana apa yang akan kita kerjakan di tahun depan, permasalahan-permasalahan apa yang akan kita selesaikan di masa depan dalam kehidupan kita. Maka kita memerlukan iman dalam melangkah agar kita tidak salah mengambil keputusan, agar kita tidak salah melangkah, agar semua yang kita lakukan berdasarkan iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mungkin bukan cuma kita, banyak orang juga merencanakan kehidupannya, merencanakan apa yang akan dia lakukan, merencanakan kerja di tahun depan tanpa mempedulikan apapun yang akan terjadi di tahun depan. Di dalam hal ini kita bisa melihat, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Begitu besar iman dari orang tua Musa. Begitu besar iman dari kedua orang tuanya sehingga mereka bisa melihat ke depan. Mereka melihat bahwa Musa lahir dengan elok rupanya, mereka akan selamatkan. Mereka akan selamatkan melalui melarung ke Sungai Nil. Tidak ada yang tahu apakah Musa akan selamat atau tidak. Dia masih bayi, dituliskan setelah umur 3 bulan. Masih umur belum 100 hari, dilarung ke laut. Tidak ada yang tahu apakah dia akan selamat. Tidak ada yang tahu apakah putri Firaun akan melewati tempat itu dan menemukan Musa atau tidak. Dan juga tidak ada yang tahu apakah kalau putri Firaun ada di sana melihat Musa kemudian mengambilnya menjadi anak. Tidak ada yang tahu. Banyak pertanyaan yang seharusnya ada. Tetapi karena begitu besar imannya orang tua dari Musa, mereka percaya bahwa Musa akan selamat. Musa akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, menjadi seorang pemimpin. Dan bahkan yang lebih lagi, Musa menjadi anak asuh dari orang tua kandungnya. Karena iman, Musa diambil putri Firaun menjadi anak angkat, tetapi diserahkan untuk diasuh kepada orang tua aslinya. Itu iman. Iman yang melihat ke hari depan yang kemungkinan kita tidak pernah bisa tahu apa yang terjadi. Tetapi mereka melangkah, mereka melakukannya, mereka percaya. Dituliskan di sini bahwa mereka tidak takut perintah raja.
Mereka menyembunyikannya selama 3 bulan. Kalau raja ketemu atau tentara-tentara Mesir ketemu Musa, niscaya dia akan mati. Saat itu bayi-bayi dibunuh, orang-orang disesah dan sebagainya. Tetapi itulah rencana Tuhan. Musa diselamatkan. Musa diambil menjadi anak angkat dari putri Firaun. Itulah yang terjadi. Karena melangkah dengan iman sesuai dengan kehendak Tuhan, maka apa yang diinginkan oleh orang tua Musa terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat yakin bahwa keluarga Musa penuh pengharapan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memakai keluarga ini dari banyak keluarga Israel yang lain. Banyak keluarga yang lain, kenapa harus Musa? Benar, Musa adalah keturunan Lewi. Imam itu diambil dari keturunan Lewi, tetapi banyak keturunan Lewi yang lain. Kenapa harus orang tua Musa yang mempunyai anak? Dan kenapa harus Musa? Dengan iman mereka tidak takut perintah raja, dan karena Musa elok rupanya, maka mereka yakin akan menarik hati putri Firaun untuk memeliharanya, menjadikannya anak angkat. Itu karena iman kepada Tuhan. Orang tua selalu mengharapkan apa yang baik bagi anaknya. Bapak Ibu Saudara yang menjadi orang tua, saya yakin berharap yang terbaik untuk setiap anak. Saya sebagai orang tua berharap yang terbaik buat anak saya. Berharap yang terbaik, yang paling baik. Apalagi pada saat Musa dilarung ke Sungai Nil, itu urusannya antara hidup dan mati. Orang tua Musa pasti berpikir bahwa anaknya harus sukses, tetapi bayi-bayi lagi dibunuh. Mereka memutar otak dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Mereka memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi begitu Musa terapung di Sungai Nil. Mereka tidak tahu, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong Musa. Semua menginginkan yang baik. Orang tua Musa termasuk kita, bahkan seorang penjahat sekalipun pasti ingin anaknya mendapatkan hal-hal yang terbaik. Begitu besar iman dari orang tua Musa sehingga mereka bisa melangkah. Dan satu lagi, mereka percaya kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-24 dan 25, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa diasuh oleh orang tuanya sendiri, walaupun itu menjadi orang tua asuh. Dia diasuh, dalam beberapa literatur menuliskan mungkin sampai umur antara 5 sampai 11 tahun. Mereka menulis perkiraan tersebut, berarti Musa sudah mengerti, sudah melihat apa yang terjadi dengan kehidupan bangsanya, sudah melihat apa yang terjadi dengan kehidupan keluarganya. Musa diasuh oleh ibunya, keluarganya yang lain menjadi budak. Musa mengerti apa yang terjadi. Musa hidup dengan pilihan seperti itu. Hidup di istana dengan berfoya-foya, atau hidup dengan orang tua asuhnya, orang tua kandung sendiri yang menjadi orang tua asuhnya dengan hidup susah. Serba susah menjadi seorang budak. Keluarga yang mempunyai iman dan pengharapan yang benar kepada Tuhan mendidik Musa sebagai seorang Ibrani. Kita bisa perhatikan di sini kesempatan besar yang diambil oleh keluarga atau orang tua Musa menjadi seorang orang tua asuh yang mengasuh Musa menjadi seorang Ibrani, sebagai seorang keturunan Israel yang sudah dipilih Allah sebagai bangsa pilihan. Bapak Ibu, walaupun hidup sebagai seorang pangeran, berkedudukan tinggi, mendapatkan apa yang dia inginkan, pasti diajarkan tentang agama Mesir juga.
dengan iming-iming menjadi seorang Firaun, itu sesuatu yang sangat besar bagi Musa. Itu sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Bukan hanya menjadi seorang Firaun. Karena kita tahu menjadi seorang Firaun itu juga menjadi seorang dewa. Maka kesempatan buat dia menjadi seorang yang sangat berkuasa, dia tinggalkan. Dia mengikuti imannya sebagai seorang Ibrani. Dia mengikuti imannya dari orang tuanya yang sudah mengajar dia menjadi seorang Ibrani. Hidup di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai seorang Ibrani. Dan Musa memilih itu. Dengan iman, Musa melangkah melihat bahwa dia bukan bagian dari sebuah kekuasaan. Dengan iman, Musa melangkah dan melihat bahwa dia adalah bagian dari orang tua yang mempunyai iman yang benar kepada Tuhan. Dia bagian dari keluarga yang mempunyai iman kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertaruhannya yang diberikan oleh Musa adalah dia dimusuhi oleh orang Ibrani lainnya karena dia melerai mereka yang sedang bertengkar, dan menjadi musuh Firaun karena dia membunuh orang Mesir untuk menolong orang Ibrani yang lain. Dia melakukannya karena iman. Dia diajarkan iman oleh orang tuanya. Orang tuanya mempunyai iman yang benar kepada Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di umur 40 tahun cukup bagi Musa untuk memilih dasar iman yang luar biasa. Dia tidak peduli dengan apa yang ada di kerajaan itu. Dia meninggalkannya pergi ke gurun yang tandus. Dia beriman bahwa dia akan mendapat sesuatu di sana. Dan apa yang terjadi? Musa bertemu dengan Tuhan. Singkat ceritanya, Musa kemudian membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia bertindak. Dia melakukannya. Dia menjadikan iman sebagai dasar untuk melangkah. Iman yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Dari iman yang benar yang dimiliki oleh orang tuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau iman adalah segala sesuatu yang kita percayai walau belum melihat, belum merasakan, belum mengetahui, tetapi berdasar kepada kehendak Tuhan. Orang tua Musa belum mengenal Yahweh, belum mengetahui Tuhan mereka siapa, karena mereka ada di perbudakan. Tetapi kemudian mereka beriman kepada Tuhan yang besar, yang benar. Mereka mendidik Musa dengan iman yang benar, dan Musa melangkah dengan iman yang benar. Surat Ibrani merupakan surat yang memberikan pengertian bahwa segala hal berpusat kepada Kristus. Berdasarkan surat Ibrani, kehendak Allah adalah segala sesuatu sudah terjadi dan berpusat kepada Kristus. Oleh sebab itu, saat melangkah dengan iman, pastikan iman kita itu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus dan berpusat kepada Yesus Kristus. Apapun yang akan kita jalani di tahun depan, apapun yang akan kita jalani di minggu depan, di bulan depan, di saat-saat Natal, di dalam perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita, tetaplah berpusat kepada Kristus. Tetaplah memiliki iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetaplah berjalan dengan iman yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa meninggalkan semua kemewahan yang dia miliki. Apa yang dia dapat, apa yang akan dia dapatkan, apa yang mungkin dia peroleh, dia tinggalkan. Dia pergi ke suatu padang gurun yang entah berantah, tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan iman dia melangkah, dan kemudian kita temukan bahwa Musa bertemu dengan Tuhan di sana. Bertemu dengan Yahweh, Allah dari orang Israel, yang dinanti-nantikan orang Israel di perbudakan di Mesir. Musa bertemu dengan dia di padang gurun karena iman. Karena iman,
dia melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, melangkahlah dengan iman. Melangkahlah dengan iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka apa yang kita jalankan, apa yang sedang kita lewati, apa yang sedang kita rencanakan, maka Tuhan akan menolong. Tuhan akan membantu kita. Atau bahkan Tuhan yang akan menyetir kita sampai ke arah sana. Seperti apa yang dialami oleh Musa. Di tempat entah berantah itu, di gurun pasir yang kosong itu dia menemukan Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Kembali kami belajar tentang iman kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengetahui iman yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti dan kami bisa melalui kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami berpusat kepada Kristus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.